Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, para jemaah, teman-teman seperjuangan dalam gerakan MPAKI. Dalam kesempatan ini, syukur alhamdulillah saya ucapkan bahwa kita dalam kurun waktu yang sudah lama kita bersama untuk kita menggerakkan roda dakwah, yaitu Majelis Pengkajian Al-Quran. Saya sendiri sudah sejak tahun 86 ketika saya aktif di gerakan yang namanya KPMA, Kelompok Pengajian Al-Quran. Itu adalah merupakan cikal bakal dari MPAKI yang sekarang ini ada. Semua menuju pada gerakan yang satu, yaitu kita ingin gerakan dakwah itu terus tidak hanya terbatas kepada kami yang ketika berdakwah belum mendapat dukungan dari orang-orang tua kami, tapi kita dengan teman-teman berusaha untuk berdakwah sendiri. Sampai pada sekarang kami sudah menggerakkan dakwah dalam skala yang besar, yang wujudnya adalah Majelis Pengkajian Al-Quran. Ini akan mengalir terus kegiatan ini, di mana kegiatan dakwah itu merupakan kegiatan yang harus kita pertahankan dalam bentuk kegiatan ngaji dan infak fisabilillah. Itu yang terus dikembangkan. Ngaji, infak fisabilillah, ikhlas beramal itu merupakan gerakan yang harus kita dengungkan, harus kita ucapkan terus, harus kita pertahankan untuk kita semua menggerakkan dakwah ini. Memang akhirnya perkembangan dakwah ini tidak hanya dalam bentuk pengajian Al-Quran di masjid-masjid, di rumah-rumah, tapi melangkah kepada kegiatan-kegiatan dalam bentuk TPA, Taman Pengajian Al-Quran, kemudian lembaga pendidikan Islam, akhirnya muncul bias jaringan, dan seterusnya. Semua dalam bentuk itu, termasuk dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya usaha-usaha yang akhirnya dibuat untuk usaha-usaha bersama di dalam mendukung kegiatan dakwah. Semua itu dalam kerangka adalah kegiatan dakwah yaitu mengajak kepada orang lain, kepada anak kita, kepada saudara kita, dan seterusnya. Itu untuk terus kembali kepada jiwa Al-Quran. Karena namanya MPAKI itu Majelis Pengkajian Al-Quran, maka semua harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tentunya itu. Jadi gerakannya adalah rutinitas nanti. Rutinitas kau ngaji terus kan dari 1986 sampai 2022 itu berarti sudah 36 tahun ya. 36 tahun yang lalu. Itu kan waktu yang lama. Maka dari itu saya mengajak kepada semua jamaah untuk mempertahankan itu, termasuk tentunya adalah keluarga. Waktu itu kan saya ngaji belum berkeluarga, sekarang kan keluarga. Ini istrinya ini kan akhirnya mendukung dakwah juga, mendukung dakwah. Saya Pati, istri Sukoharjo, ikut kegiatan di MPAKI, ya akhirnya menjadi satu, dan kemudian kita punya anak, dan anak kita arahkan juga untuk ikut mempertahankan perjuangan dakwah di MPAKI, walaupun tentu banyak kendala-kendala yang ada, yang itu yang harus kita koncai ya, kita kupas agar kegiatan-kegiatan dakwah tidak berhenti pada generasi-generasi saya, artinya generasi pertama, tapi generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya yang akan wujud dalam bentuk dakwah lintas generasi itu terus. Jadi ketika kami berdakwah pertama orang tua agak mendukung misalnya, kemudian ketika kami mendukung, kemudian anak-anak kami yang akan menggerakkan dakwah, itu adalah suatu yang luar biasa. Nanti anak kami akan berumah tangga, punya anak lagi, artinya cucu saya didukung oleh mbahnya, didukung oleh orang tuanya. Tentu itu suatu gerakan yang sangat besar. Itu harapan kita, bahwa kita
kami ya, kami nggak hanya saya ya, tapi kami di lingkungan MPAG ini tentu adalah merupakan lembaga yang kita harapkan jadi kuat. Untuk apa? Goal akhirnya tentunya izin Islam wal muslimin ya, kemenangan umat Islam dan kaum muslimin di muka bumi ini. Tapi memang butuh perjuangan yang sangat kuat. Itu sementara dari saya untuk pesan bahwa perjuangan ini harus terus dirawat agar tidak putus pada generasi yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah dikit ya. Sebagai landasan dari apa yang tadi sudah disampaikan Pak Slamet, itu memang semuanya itu harus didasari dengan akidah yang benar, di mana akidah yang benar itu menjadi syarat diterimanya semua amalan kita, dan itu hanya bisa kita capai kalau memang kita mengilmuinya. Pak Yai pernah menyampaikan sebagai gambaran agar kita hidup di zaman fitnah, di mana kebenaran dan kebatilan itu sudah sangat samar, itu ya dengan ngaji, atau beliau waktu itu menggambarkannya dengan perahu tauhid. Siapa yang bertauhid maka dialah yang selamat dari fitnah. Yang tidak mau naik perahu tauhid ya dia akan tenggelam, tidak beruntung, atau kalau digambarkan di akhirat ya dia nanti akan masuk ke neraka. Kalau dalam perumpamaan di surat Nuh ayat 42, surat Hud ya, 42 itu seperti yang digambarkan putra beliau sendiri, di mana putra beliau tidak mau naik perahu tauhid yang waktu itu diajarkan beliau. Sehingga bagi generasi yang sekarang, monggo yang penting itu ayo kita ngaji. Yang ini memang merupakan jalan termudah kita untuk kita itu selamat bisa masuk surga, memang ngaji. Makanya kelompok kita adalah kelompok pengkaji Al-Quran.